Halo, kenalin nama gue Visnu sebagai co-founder dari Zinvestor. Kali ini gue bakal ngejelasin tentang analisa teknikal. Setelah kalian dijelasin sama Excel tentang analisa fundamental, gimana cara cari emiten yang bagus, gimana cara cari emiten yang unggul di sektornya, gimana cara cari emiten yang kinerja perusahaannya itu bagus. Kalian udah dapet nih, emitennya itu bagus. Tapi masalah selanjutnya adalah, harus entry di berapa? Harus entry di harga berapa agar kalian bisa dapet profit yang paling optimal, profit yang paling maksimal yang bisa kalian dapetin? Jawabannya adalah dengan analisa teknikal. Maka di sesi kali ini, gue bakal ngejelasin analisa teknikal dalam konteks investasi. Maksudnya dalam konteks investasi itu apa? Karena di bursa saham pasti ada dua tipe kan, ada investor, ada trader. Investor itu cenderung jual beli saham di jangka waktu yang lebih lama. Trader itu di jangka waktu yang lebih sempit, yang lebih cepat. Kali ini gue bakal ngebantu kalian untuk bikin plan investasi kalian. Jadi bukan sebagai trader, tapi sebagai investor. Pertama-tama, apa itu analisa teknikal? Analisa teknikal pada dasarnya adalah analisa yang kamu lakukan dengan melihat data-data historis dari pasar saham tersebut. Caranya gimana? Dengan melihat grafik dan chart dari harga saham tersebut. Kenapa kita harus menggunakan analisa teknikal? Karena pada dasarnya analisa teknikal itu membantu kita untuk melihat kecenderungan dari pergerakan harga saham pada saat itu. Kita melihat behavior dari market tersebut, kecenderungan itu naik atau turun atau sideways. Jadi itu bakal membantu kita untuk melakukan entry. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih teknis lagi, kita bakal membahas dasarnya dari analisa teknikal. Ada 3 asumsi dasar dari analisa teknikal. Yang pertama adalah market discounts everything. Maksudnya itu apa? Market itu tahu segala-galanya. Lu nggak akan bisa lebih tahu dari market, karena market itu udah pasti tahu segala-galanya. Maksudnya gimana sih? Harga dari suatu saham itu udah mencakup keseluruhan sirkumstansi pada saat itu. Misalnya kalian ngelihat kalau misalnya harga nikel itu naik, sedangkan harga antam misalnya di angka 2.500. Harga 2.500 itu sudah mencakup news tersebut. News itu pasti datangnya selalu telat, pasti selalu telat. Jadi bakal sangat sulit untuk kamu melihat news itu sebagai acuan kamu entry. Asumsi keduanya adalah trend is your friend. Maksudnya apa? Analisa teknikal itu percaya bahwa pergerakan harga saham itu nggak pernah random, nggak pernah acak-acakan. Pasti selalu ada tendensi atau kecenderungannya. Trend itu ada 3. Yang pertama itu uptrend, yang kedua sideways, yang ketiga downtrend. Trend ini bakal gue jelasin di nanti. Tapi intinya bakal sangat susah kalau kamu berusaha untuk melawan trend. Trend itu teman kamu, trend is your friend. Jadi jangan pernah ngelawan trend. Trend itu bakal ngebantu kamu untuk ngedapetin profit yang optimal. Misalnya suatu saham itu kecenderungannya lagi uptrend, itu saatnya kamu buy. Kalau lagi downtrend ya jangan dilawan, biarin aja turun dulu. Biarin turun dulu sampai terjadi perubahan tren jadi uptrend, itu saatnya kamu masuk. Sejago-jagonya kamu dalam analisa teknikal, kamu bakal tetap kalah kalau misalnya kerjaan kamu itu ngelawan tren. Jadi selalu ingat bahwa trend is your friend. Asumsi dasar yang ketiga pada analisa teknikal adalah history repeats itself. Sejarah akan terus berulang-ulang secara menerus-nerus. Maksudnya gimana? Selalu ada pola atau pattern dalam semuanya, termasuk pasar saham. Kenapa dengan analisa teknikal kita bisa berusaha menebak lah. Kita bisa ngelihat kecenderungannya harga saham ini bakal naik, sideways, apa turun. Karena ada pattern yang terjadi, ada pola yang terjadi pada pergerakan harga saham. Dan itu terjadi secara terus-menerus. Nah, sebelum masuk ke analisis yang beneran analisisnya, kita harus pahamin dulu ada 3 tipe chart. Yang pertama ada line chart, bar chart, dan candlestick chart. Line chart itu yang garis, seperti ini. Yang kedua adalah bar chart. Tapi kita nggak akan ngebahas bar chart di sini, karena bar chart itu jarang untuk kita pakai. Karena yang biasa pakai bar chart itu adalah orang-orang Eropa. Nah, yang ketiga adalah candlestick chart. Nah, line chart dan candlestick chart pasti yang paling sering kalian temuin. Kalau misalnya kalian buka TradingView, pertama dia bakal keluarin line chart. Atau dimanapun juga biasanya awal itu line chart. Baru kalau kalian buka yang lebih advance lagi, dia bakal ngasih lihat candlestick chart. Di sini gue bakal ngejelasin cara membaca candlestick chart. Ini adalah candlestick bullish dan ini adalah candlestick bearish. Candlestick bullish itu maksudnya harganya meningkat, dan bearish itu harganya turun. Candlestick bullish biasanya warnanya hijau atau putih. Kalau bearish itu merah atau hitam.
Titik ini adalah titik di mana harga itu dibuka. Harga di awal itu di sini dan ditutupnya di sini. Maka dia membentuk sebuah candle. Ini namanya upper shadow dan ini adalah lower shadow. Sama juga dengan bearish. Kalau misalnya di bullish harganya naik, di bearish itu harganya turun. Harga dibuka di titik ini dan harga ditutup di titik ini. Harganya turun. Sama juga, ini upper shadow dan ini lower shadow. Maksudnya gimana upper shadow dan lower shadow? Harga sempat sampai ke sini, tapi nggak sempat close di sini. Dia tetap close di harga penutupan. Jadi emang harga sempat menyentuh shadow-nya, tapi tetap close di candle gemuknya itu. Nah, kali ini gue bakal ngebahas support dan resistance. Sering dengar kan support dan resistance? Supportnya jebol, bahaya. Take profit di resistance. Tapi udah pada paham belum support dan resistance itu sebenarnya apa? Gue bakal mulai dari support. Support itu adalah titik harga bawah yang merupakan hasil dari persepsi bahwa harga sebuah barang itu sudah murah. Barang itu maksudnya harga dari saham itu sudah murah. Makanya ketika analoginya begini. Ketika sebuah barang sudah dianggap murah, orang bakal berbondong-bondong untuk beli barang di harga murah tersebut kan. Dengan banyaknya orang yang mau beli di harga tersebut, tekanan pembelian bakal jadi naik. Tekanan pembelian naik, bakal ada beberapa orang yang gak kebagian di harga support tersebut. Makanya itu kenapa harga suka mantul di titik support. Harga bakal menjauhi titik support karena terdapat tekanan pembelian yang sangat besar di titik support. Selanjutnya adalah resistance. Resistance adalah kebalikan dari titik support. Maksudnya gimana? Resistance adalah harga titik atas yang dianggap sudah mahal. Jadi itu adalah titik di mana orang-orang pada jualan. Karena di titik harga resistance tersebut, suatu harga saham udah dianggap mahal. Nah, ketika harga dianggap mahal, orang pada jualan, otomatis tekanan penjualan bakal menjadi lebih tinggi dong. Bakal menjadi lebih tinggi, sehingga dengan tingginya tingkat penjualan tersebut, harganya bakal ikut rendah. Nah, itu kenapa harga itu mempunyai kecenderungan untuk mantul di resisten, sama seperti tadi, mantul di support. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah harga support dan resistance adalah hasil dari persepsi. Hasil dari sebuah persepsi. Jadi ketika support atau resistance itu jebol, ya itu normal. Karena harga murah atau mahal itu masih sebuah persepsi. Jadi masih ada kemungkinan untuk harga tersebut jadi lebih murah, menjebol supportnya, atau menjadi lebih mahal, menjebol resistance-nya. Nah, setelah kalian pahamin support dan resistance itu sebenarnya kayak gimana, sekarang saatnya kita pelajarin gimana cara bikin support dan resistance. Pertama-tama, buka tradingview.com. Nah, kita coba cari IHSG. Di TradingView, IHSG itu adalah komposit. Kita coba buka. Nah, ketika kalian buka, dia bakal ngasih lihat line chart. Kita buka full feature chart. Kenapa kita nggak pakai line chart? Karena line chart itu nggak memberikan kamu informasi yang cukup. Jadi kita mesti pakai candlestick chart. Nah, gimana caranya? Cara untuk bikin support dan resistance. Pertama kita bikin horizontal line. Kita cari di titik mana harganya tuh mantul terus gitu. Ini kita lihat di sekitar 5.500, dia sebagai resistance, dia mantul. Selanjutnya di mana lagi? Di sekitar 5.700. Di sekitar 5.700. Kalian lihat di sini. Ini gue menggunakan time frame monthly karena gue pribadi gue lebih suka ngelihat dari yang jauh dulu. Karena support dan resistance sebelumnya bakal bekerja juga di waktu yang akan datang gitu. Jadi ada baiknya kalian memakai time frame yang agak jauh sehingga kalian bisa dapetin support dan resistance yang lebih tepat dan lebih lengkap lah. Coba kita cari resistance paling atas itu sekitar 6.600. Nih lihat. Di sini kenapa jadi resistance? Karena dia coba break sekali nggak kuat, coba lagi break sekali nggak kuat. Di sini dia nge-break lagi nggak kuat, dia mantul lagi. Kita coba lihat lagi. Ada di sekitar 6.000 juga ada. Dia sebagai support dan resistance. Bagaimana sebuah support atau resistance itu dianggap kuat? Sering dengar kan misalnya, tenang aja, support sekian itu kuat. Kita lihat di sini.
kita lihat di support 5.700 ini selama beberapa bulan, dari Mei sampai November, IHSG itu nggak pernah bisa close di bawah 5.700. Ketika dia nyampe sini, tuh mantul terus, nggak bisa dia nge-break sini, akhirnya dia, ini berarti dianggap sebagai resisten yang kuat. Nah, setelah kamu bikin yang dari time frame monthly begini, bisa kita pindahin ke time frame daily atau one day. Bisa juga kita sesuaikan nih. Lihat di sini dia berhasil jebolin support 5.500, naik, jebol, berusaha ngebreak 5.700, sekali nggak kuat, 2 kali jebol. Tapi ketika jebol dia retest resistance 5.700 yang dipakai sebagai support. Ketika dijebol ini sebagai support. Sayangnya dia nggak kuat, dia balik lagi ke sekitar 5.500 dan ngecoba ngebreak 5.700 lagi. Akhirnya berhasil di sini. Di 1 Desember dia berhasil. Dia nyoba ngebreak lagi di 6.000, konsolidasi. Nah, habis itu dia berhasil nih ngebreak nih. Ini juga berarti sebagai support yang kuat nih, resisten yang kuat, karena dia berapa hari dia mencoba jebolin tapi nggak kuat. Berhasil jebol tapi dia turun lagi. Berhasil jebol dikit, turun lagi. Akhirnya berhasil di sini. Nah, ketika kita switch ke time frame yang lebih rendah, otomatis support dan resistennya bakal terlihat lebih renggang. Bisa kita sesuaikan, kita cari di sini. Misalnya kita mau entry di waktu yang dekat, sehingga kita mesti cari tahu dong support dan resistance di time frame yang lebih rendah itu di mana aja. Kita lihat di sini 5.800 bisa. Resistance di mana aja? Sekitar 6.000, hampir 6.400. Dan ya resistance paling tingginya ya dalam waktu dekat sekitar di sini. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana support dan resistance itu bekerja. Ketika kalian bikin garis itu bisa bekerja sebagai support dan resistance. Ketika resistance-nya jebol, garis tersebut bakal bekerja sebagai supportnya. Nah, ketika dia jebol, biasanya dia bakal retest tuh di supportnya. Resistance jebol tersebut bakal jadi support. Dia jebol gini, dia bakal mantul lagi, habis itu naik lagi. Begitu cara support dan resistance itu bekerja. Nah, pertanyaannya harus entry di mana? Udah jelas dong, kita harus entry di titik support. Misalnya di sini. Dalam waktu dekat kita mau entry, tapi harus entry di mana? Ya baiknya kita entry di 6.000, hampir 6.100 ini, 6.092, di sekitar sini kita entry. Tapi dalam entry suatu saham atau misalnya dalam entry suatu saham itu nggak bagus kalau kamu entry langsung. Kamu harus ada, kalau misalnya dia jebol support ini, kamu harus siap cash misalnya di sini, dan di sini. Kalau kamu yakin kalau fundamental dari perusahaan itu bagus. Nah, tapi sebelum kamu entry di support, kamu juga harus melihat kecenderungan pergerakan harga saham tersebut. Seperti yang udah tadi kita bahas tadi. Apakah saham tersebut kecenderungannya lagi naik, sideways, apa turun? Nah, itu namanya adalah trend line. Di sesi ini gue bakal ngejelasin tentang apa itu trend line. Pada dasarnya, trend line itu adalah kecenderungan arah saham itu bergerak. Trend line itu terbagi jadi 3. Yang pertama adalah uptrend, yang kedua adalah sideways, yang ketiga downtrend. Udah jelas dari namanya ya. Uptrend itu kecenderungan naik, sideways itu nggak kemana-mana, harganya di situ aja, dan downtrend itu kecenderungan turun. Ini contoh downtrend, ini contoh dari sideways, dan ini contoh dari uptrend. Nah, sekarang kita bakal bahas gimana cara bikin trend line. Bikin trend itu sangat simple. Kita lihat di sini. Untuk trend line uptrend, dia harus membentuk yang namanya higher high dan higher low. Di sini kan high-nya, di sini low-nya. Dia harus membuat higher high dan higher low, sehingga trendnya itu terus continue. Kebalikannya itu downtrend, dia harus membuat lower high dan lower low. Lower low dan lower high sini.
Ini kan high sebelumnya, ini low sebelumnya, dia harus membuat ketinggian yang lebih rendah dan rendah yang lebih rendah lagi, sehingga downtrend tersebut bakal terjadi terus-menerus. Ini adalah contoh dari emiten BBCA, Bank Sentral Asia. Kita lihat di sini. Di sini low-nya, sini high-nya. Dia membuat lower low baru, higher low baru. Habis itu dia membuat higher high baru. Dia membuat gitu terus. Nah, kalian tinggal tarik nih garisnya dari sini. Hubungin sama higher high-nya. Hubungin sama higher high-nya. Akhirnya jadi kan dia. Jadi satu garis. Garis ini sebagai support dari trendline, resistance dari trendline tersebut. Dan yang bawah dari low-nya, higher low, bikin lagi di sini. Ini jadi support dari trendline BBCA. Nah, di sini setelah dia membuat channel uptrend, ini kalau misalnya kalian gabung ini dua, jadi kayak lorong gitu, jadi kayak channel. Lihat di sini. Di sekitar sini dia melakukan pembalikan arah trend dari yang uptrend, dia downtrend. Dia mengalami downtrend ini. Kita lihat di sini low-nya, di sini high-nya. Dia bikin lower low, dia bikin lower high, dia bikin lower low, dia bikin lower high, dia bikin lower low lagi. Jadi untuk periode dari Maret sampai Mei, BBCA itu trendline-nya masih downtrend. Tapi kalau kita balikin lagi, kalau kita ambil jauh lagi, dia masih dalam channel uptrendnya. Di sini kalau kalian tarik garis sini, kalian tarik garis juga di atasnya, dia masih di BBCA dalam jangka panjang masih di trend yang uptrend. Nah, tadi kita udah bahas cara bikin uptrend dan cara bikin sideways. Sekarang yang terakhir kita akan ngebahas gimana cara bikin downtrend. Kita bakal pakai emiten gudang garam atau GGRM. Lihat sini, dia tren paling besarnya itu dia lagi downtrend, dan kita lihat di sini. Ini high-nya, ini low-nya. Dia ngebikin lower high dan lower low. Lower high dan lower low. Tinggal kalian tarik garis. Akan membentuk sebuah channel downtrend. Dari September sampai sekarang itu dia kecenderungannya masih downtrend. Belum ada pembalikan arah tren dari gudang garam. Sebenarnya konsepnya itu sama dengan uptrend, cuman berbalikannya seperti konsep yang tadi. Nah, tren itu juga dibagi lagi jadi 3. Ada yang nama major trend, secondary trend, dan minor trend. Major trend itu berlangsung lama, paling lama, dia itu tahunan. Dan kalau misalnya secondary trend itu dari mingguan sampai bulanan. Dan kalau misalnya minor trend itu dari harian sampai mingguan aja. Contohnya kayak gimana? Nah, kita lihat di sini. Major trendnya dia sedang uptrend. Major trend sedang uptrend, trend yang paling besarnya. Di dalam major trend terdapat minor trend dan secondary trend. Kita lihat di sini. Secondary trend dia sedang downtrend. Di sini. Dan minor trendnya juga cenderung sideways dan downtrend sini. Jadi di dalam major trend itu ada secondary trend dan minor trend. Nah, kita pakai contoh gudang garam lagi nih. Garis hijau itu adalah major trend dia. Major trend dia kan sedang turun, sedang downtrend. Habis itu di garis merah adalah secondary trend dia, downtrend juga. Di dalam garis merah ini, di dalam secondary trend ini terdapat minor trend. Yang minor trend sedang uptrend sebentar dia. Dia sempat di garis kuning ini sempat uptrend, tapi terjadi perubahan arah lagi. Mengikuti secondary trend dia. Jadi kira-kira begitu penjelasan dari 3 jenis trend. Tiga jenis trend yaitu major trend, secondary trend, dan minor trend. Kita udah ngebahas dari analisa teknikal itu apa, bagaimana asumsi dasarnya, bagaimana cara membuat support dan resistance, apa itu trendline dan cara membuatnya. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah setelah kita tahu semua ini, gimana cara kita memaksimalisasi pengetahuan kita ini biar bisa kita aplikasikan nih. Jadi konklusi di sini adalah sebisa mungkin kalian itu masuk ke saham yang trennya itu sedang uptrend dan beli di support-supportnya.
Jadi ketika dia begini, ketika dia emang trennya itu sedang naik, kalian beli di trennya, kalian beli di supportnya, beli di support, average up, beli di support, average up, beli di support. Selama trennya masih naik, nggak masalah. Selama belum ada sinyal-sinyal pembalikan tren, bakal aman-aman aja. Salam investasi.